Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Semarang, tepatnya di program studi Perbankan Syariah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemberdayaan zakat yang tepat sasaran. Menurut istilah, zakat merupakan suatu ukuran yang harus dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau harta tersebut telah mencapai nisab sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Sementara menurut Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Makna tubuh sendiri menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat ini mengakibatkan pahala yang menjadi lebih banyak. Sedangkan makna suci yaitu menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan merupakan pensuci dari dosa-dosa. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu hukum melaksanakan atau menunaikan zakat adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang, terlebihnya bagi orang muslim dan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Tujuan dari zakat ini adalah agar suatu harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci. Karena kita tahu bahwa suatu harta yang dimiliki tidak sepenuhnya milik kita. Dan apabila kita tidak mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki menjadi kotor dan tercampur dengan hak milik orang lain. Menunaikan zakat merupakan salah satu tanda bahwa suatu umat telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya kepada Allah terhadap muslim yang membutuhkan. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, yaitu harta tersebut telah melewati haul. Haul di sini merupakan 1 tahun. Maka ketika seseorang memiliki suatu harta yang telah mencapai haul dengan catatan harta yang dimiliki selama 1 tahun itu sudah bersih terhadap biaya dan tanggungan, maka seorang itu wajib mengeluarkan zakat atas hartanya. Yang selanjutnya yaitu pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dalam menunaikan zakat, ketika kita menunaikan zakat dengan sepenuh hati dan ikhlas, maka kebaikan dari segala itu akan kembali juga kepada mereka yang menunaikannya. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu di antaranya adalah kepada siapa zakat akan diberikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Agar zakat bisa ditunaikan sesuai visi besarnya dalam mengatasi kemiskinan dan memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, maka harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan profesional. Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lembaga,
baik dilakukan langsung oleh otoritas negara ataupun lembaga swasta yang mendapatkan izin dari otoritas negara. Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah instansi yang bertugas dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan undang-undang di Indonesia, jenis lembaga pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat sendiri merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari suatu masyarakat dan pemerintah, dengan memiliki tugas masing-masing, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga pengelola zakat sebaiknya mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat sebaiknya sesuai dengan sasaran dan memiliki manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat, khususnya para amil, harus mempunyai sifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif, sehingga dana zakat akan dapat tersalurkan merata serta sesuai untuk orang yang membutuhkan dan pastinya tetap dalam syariat Islam. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyaluran dan pemberdayaan dana zakat. Di antaranya, yang pertama yaitu amil zakat harus dapat mengkoordinasikan penyaluran dan pemberdayaan zakat, yaitu memprioritaskan pada sekitar dan domisili, baru ke beberapa wilayah lain. Yang kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan serta permasalahannya agar amil mampu memutuskan mana yang lebih berhak menerima dana zakat. Yang ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibanding di sektor produktif. Maksudnya di sini yaitu bahwa amil zakat cenderung menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum terpenuhi dengan baik. Menurut Imam Suparyogo, dana zakat telah terkumpul didistribusikan dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada konsumtif tradisional, yaitu zakat yang langsung diberikan langsung kepada mustahik, seperti beras, jagung, perbaikan rumah. Yang kedua ada konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dirupakan dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, pakaian anak-anak yatim. Yang ketiga yaitu produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja seperti kambing, sapi, dan mesin jahit. Yang keempat ada produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Pendayaan zakat diantaranya yaitu yang pertama, menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.